Sekarang kita membicarakan tentang bahaya narkoba sebagai rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tanggal 26 Juni 2024 kemarin itu ya, dan mengusung tema The Evidence is Clear Invasion Prevention yang menitik beratkan pada pentingnya upaya preventif pencegahan dan penanggulangan narkotika. Upaya preventif ini penting, sosialisasi ya. Maka kita bekerja sama dengan instansi-instansi dan juga instansi pemerintah ya, ataupun juga di balai-balai desa, balai-balai kelurahan, balai-balai kecamatan itu sebagai salah satu fasilitasi yang memberikan kesempatan untuk sosialisasi tentang bahaya narkotika ini dan upaya pencegahannya seperti apa. Seperti itu ya, diantaranya sosialisasi itu dan juga adanya pengawasan terhadap remaja, pemuda, terhadap masyarakat, ya, pergerakan di lingkungan itu, RT RW ikut terlibat di dalamnya untuk upaya pencegahan ini, seperti itu ya. Dan juga segala usaha dan sumber daya kita fokuskan ke sana untuk mendeteksi dan menggagalkan berbagai macam upaya penyalahgunaan ya. Apalagi penyelundupan harus kita gagalkan ya. Ya, dengan bersinergi dengan siapa aja seperti itu, dengan Sat Narkoba, dengan BNN, dengan pegiat anti narkotika, Toga Thomas, agar tidak merusaklah jiwa-jiwa manusia yang ada di sekitar kita ini. Jadi bukan hanya anak remaja, bahkan orang dewasa pun ya. Karena di sana juga ada berbagai macam pergerakan, ada pergerakan yang mengandung bisnis haram ini seperti itu, dan merusak mental jiwa-jiwa anak-anak muda yang bekerja, yang sekolah kadang ya, bukan kadang lagi ya. Jadi sudah masuk ke pendidikan baik itu mahasiswa SMA, SMP ya, bahkan juga mungkin ada yang SD juga seperti itu ya. Maka ini penting banget ya, upaya pencegahan ini penting ya, jangan sampai masuk ke sana lah, seperti itu. Dan tentu kita bersyukur tangkapan besar di tahun 2023 ya, 1,4 ton untuk sabu, 1,4 ton untuk ganja yang sudah ditemukan itu ya, berupa bubuk ya. Ya, dan juga banyak sekali tangkapan besar barang bukti yang diamankan dari seluruh kasus itu, banyak juga ya. Bea Cukai menorehkan hasil baik ya dalam penindakan narkotika. Berdasarkan data hingga 23 Juni 2024, Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai sebagai unit yang berwenang dalam mengungkap jaringan kejahatan di bidang NPB bersama dengan unit-unit vertikal Bea Cukai. Ini penting banget ya, Bea Cukai. Ya, unit-unit Bea Cukai lainnya di berbagai daerah dan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya telah menangani 580 kasus penyalahgunaan narkoba ini ya. Barang bukti yang diamankan di seluruh kasus tersebut sebanyak 2.947.414,56 gram atau 2,94 ton NPB, dan dengan rincian yang luar biasa ya, 840.082 gram NPB non organik berupa serbuk cairan atau kristal, 166,125 butir NPB non organik dalam bentuk tablet atau pil dan lainnya ya, ganja, daun khat dan sebagainya, dan seluruh kasus narkotika yang ditindak oleh Bea Cukai hingga pertengahan tahun 2024 tersebut terdapat 4 juta ya, bukan 4.762.907 jiwa yang terselamatkan ya, seperti itu.
Dengan potensi penghematan keuangan negara yang terselamatkan akibat dari biaya rehabilitasi penyalahgunaan narkotika sebesar sekitar 7.615 triliun rupiah. Ya, terselamatkan maksudnya ya, dengan tangkapan-tangkapan tersebut. Banyak sekali tangkapan-tangkapan itu yang sedikit dan banyak dan sampai segitu ton itu tadi yang sudah disebutkan oleh Mr. Ali ya. Dan saya sekarang berada di mana? Di SMP Sunan Giri, sosialisasi bersama Polsek Kaliburo dan juga Puskesmas Keladak ya, sebagai upaya pencegahan, memberikan pengetahuan tentang dampak narkotika atau narkoba ini terhadap kualitas hidup, terhadap mental-mental, jiwa-jiwa siapa saja yang menggunakan baik putra maupun putri. Ya, jadi bukan hanya putra aja ya, putri juga jangan sampai terlewatkan ya, untuk diberi pengetahuan tentang jahatnya narkoba ini ya, bahkan bisa menuju kepada kematian seperti itu ya, menuju kepada kematian, juga kecanduan, ketergantungan ya, dehidrasi juga terhadap kesehatan, pokoknya sangat berpengaruh ya. Oke, selamat buat adik-adik SMP Sunan Giri 2 ya, yang ada di Ketapang sana ya. Pak Badrus juga ada sebagai kepala sekolah. Luar biasa banget, ibu-ibu yang juga membantu mendukung acara terselenggaranya acara ini ya. Sebenarnya acara ini diselenggarakan oleh Desa Ketapang ya, dan salah satu karyawannya atau stafnya juga mendampingi kami ya, luar biasa banget. Terima kasih ya buat Desa Ketapang ya, yang peduli terhadap keselamatan rakyat Ketapang dan sekitarnya ya, masyarakat Ketapang, dan pencegahannya sosialisasi ini diantaranya ya kepada adik-adik SMP Sunan Giri 2 Ketapang ya, luar biasa. Terima kasih juga kepada seluruh yang terlibat dalam kelancaran acara ini, terutama yang ada di sekolah ini ya, Pak Badrus dan juga seluruh stafnya, luar biasa banget ya, luar biasa banget pokoknya. Ini rangkaian Hari Anti Narkotika Internasional 26 Juni 2024 ya, pokoknya mantap banget. Saya mulai kelas 6 SD itu sudah belajar lari bangun pagi, sholat subuh bersama, itu saya lakukan karena saya sudah niat. Akhirnya jadilah seperti ini, alhamdulillah. Lanjut untuk materi ya. Mungkin kejadian-kejadian di sini ya. Mungkin untuk adik-adik saya minta tolong, minta bantuan juga, barangkali melihat, mendengar, mengetahui. Soalnya di Gunung Rung ini setiap tahun saya melakukan penangkapan. Terakhir itu di sebelah selatan Akaba, penjual pil crack. Nah ini sasarannya ya, adalah anak-anak Dr. SMP. G. Nah, semoga aja di antara kalian tidak ada yang terlibat ya. Kalian menggunakan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena hampir setiap tahun 2023 selatan Akaba, 2022 di timur Simpang 4 Akaba. Dan itu pun penjual gak ada laki-laki. 2022 itu yang saya dapat perempuan. Yang menjual perempuan, bayangkan. Setelah ditanya apa? Kebutuhan hidup, Pak. Lah, kebutuhan hidup kok merusak orang seperti itu. Yang diterangkan tadi Bapak, jadi yang 1.500 butir itu yang jual perempuan. Seperti itu. 1.500 butir dulu. Sangat merusak sekali ya. Husnul. Dan 2024 Ketapang lagi di barat itu daerah Mancoran. Wih, Ketapang lagi, belum di Kalibaru.
setiap tahun dan ditaruh orang terus Wih. di wilayah Ketapang terus. Ketapang itu target. Kalau Ketapang jadi zona merah hitam ini sudah bahaya sekali sudah. Kemudian lanjut, nah ini kalau adik-adik di jalan ya, saya ya, mungkin yang biasa keluar malam ya, malam. Kalau ada orang yang bertimbing berjalan, terus cari-cari di sekitar tanaman, menggali-gali tanah, itu salah satu pengguna narkoba karena dia mencari dan penjual itu seperti itu menaruh atau bahasa kerennya sekarang diranjau. Jadi adik-adik pesan, seandainya orang pesan nanti ditaruh di depannya rumah sampean, itu kita nggak tahu. Bukan hanya di sini, di jalan mau masuk rumah saya itu banyak ternyata diranjau seperti itu. Diselipkan di daun pisang, diselipkan di bawahnya pinggir jalan, di dalam tanah, seperti itu. Jadi seperti itu, menjual sekarang seperti itu. Jadi setelah uang masuk, dituduhi foto tempatnya yang taruh barangnya. Nah, makanya kalau ada lihat tengah pas lewat ada orang ceker-ceker tanah, cari-cari di daun pisang apa itu, pengguna narkoba. Dia mencari, dia setelah membayar dan tinggal mengambil barang. Kita ini kan nggak tahu. Pas kita tiba-tiba dia pengen ada bungkus rokok ini barang ada rokoknya. Kita nggak tahu. Bahkan di belakang polsek itu ditaruh 1 gram, ditempatkan di dalam kertas rokok. Ya, penjual ini nggak takut sudah, malah mungkin ada polsek ada macan nggak apa-apa, paling lebih aman nggak beredar. Bayangkan kira-kira harga sekarang 1.300.000 kita taruh di situ, berarti kan mereka sudah nekat. Kalau hilang berarti kan resiko pembeli, memang seperti itu. Kemudian ini yang kemarin mungkin yang menggunakan medsos ya, mungkin sudah dengar ada perkelahian di SMP Bright. Saya wanti-wanti ya, tolong sama adik-adik. Ini sebenarnya saya kesini nih, saya melek-melekan tadi malam sampai jam 4 itu baru selesai. Alhamdulillah dimediasi bisa selesai. Karena apa? Orang tuanya tidak terima. Tadi malam datang kurang lebih hampir 30 orang ke polsek itu, tak tanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi tolong, tapi semua perkara itu kan ada sebab dan akibatnya. Mungkin kalau itu kan hanya potongan-potongan cerita saja, tapi kan kita nggak tahu sebabnya apa seperti itu. Jadi kita tolong dijaga teman-temannya ya, jangan dikucilkan. Ayo kita bersama-sama bareng. Kita berbuat positif aja, berbuat positif. Ya, yang negatif dihindari. Nah, kemudian orang tuanya kebetulan anak yatim piatu ikut. Nah, akhirnya karena tidak punya teman, tadi menggunakan kecubung. Nah, itu untuk itu. Karena punya diri tidak ditemani, akhirnya menggunakan kecubung, kemarin masuk rumah sakit. Tolonglah, mungkin ada temannya kita, siapa sih yang mau jadi orang nggak mampu, siapa juga jadi orang nggak punya. Semua kepengen lahir dari orang kaya, hidup enak, hidup mewah, semuanya seperti itu. Tapi kalau yang berbeda lain, ceritanya lain. Semua itu dari usaha kita. Ya sama, saya juga seperti orang biasa. Ya, akhirnya bisa seperti ini kan semua karena kerja keras, karena kemauan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya minta bantuannya, tolong pada adik-adik bantu saya, bantu kepolisian. Bila ada yang mencurigakan, segera dilaporkan. Bisa lewat guru, bisa langsung ke polsek. Karena kita sudah rawan. Bahkan kemarin di tempat saya usaha, saya sering ada di sana. Itu ada yang naruh barang-barang seperti itu sampai nyari-nyari. Akhirnya yang saya temukan saya ambil sendiri barangnya, saya bawa ke kantor. Saya ini seragam di tempat usaha saya, di depan saya itu
Tidak berani cekat-cekat seperti itu karena sudah ketagihan, karena sudah mengeluarkan uang, mau tidak mau harus dapat. Dan sekarang pun itu murah, apa namanya sekarang? Pahit ya, kayak di apa? Recikan pakai hemat. Nah, sekarang narkoba itu sudah 150.000 dapat. 150.000 dapat sekarang. Tapi ya kita nggak tahu kualitasnya seperti apa, karena semakin kualitas jelek semakin murah harganya. Mungkin yang terakhir lagi, paling terakhir ini daerah barat kita kan, Akabor Barat. Nah bener kan, tertangkap berapa kilo itu? 6 kilogram. Bayangkan, 6 kilo. Ada di Ketapang lagi. Jadi saya sebagai babi ini, ya gimana? Ya malu ya gimana? Gimana wilayah bu banyak narkoba aja. Kalau polisinya satu nggak dibantu teman-teman adik-adik di sini, gimana saya mencegahnya? Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resmi negara. Ada Bapak polisi? Yang di belakang? Yang biasanya, mohon maaf, yang biasanya karena ngelihat temannya, karena ngelihat tetangganya pegang minuman, jangan macam-macam, dibungkus, ya, pegang minuman yang terlarang, pil yang terlarang, jangan macam-macam, tinggal telepon Pak Irfan, tak tolong, bungkus. Ya barangnya yang dibungkus dan yang bermasalah kan seperti itu ya. Jadi yang suka melanggar ini, yang suka melanggar, nah macam-macam. Yang paling akhir, saya tahu Pak Iwan sudah cerita tentang anak ya. Tolong ya, ini betul-betul menjadi perhatian bersama ya. Jangan sampai ada kebiasaan nonjokin temannya. No bullying. Ya. Tukaran sama temannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, baik dengan sesama sekolah ataupun dengan sekolah lainnya. Dulu Pak Iwan, anak sini dengan SMP 1 Kalimboro, Masya Allah ya. Ketemu di jalan itu bawaannya itu sama-sama mau olahraga jurus. Iya. Tapi alhamdulillah setelah beberapa tahun terakhir, seingat saya mungkin sekitar 2 tahun Yang lalu. 3 tahun terakhir ini sudah tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Bahkan sudah akrab. Sudah akrab dengan teman-teman dari SMP 1 Kalimboro, karena kita sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu. Mudah-mudahan semuanya sama-sama sukses. Amin ya rabbal alamin. Itu saja sekedar tambahan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sabun. Menunggu anu. Jangan pulang dulu karena katanya ada ini berat. Sedang UTW di perjalanan. Itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih Pak Irfan Ali Meji. Mas Ali Meji. Iya, terima kasih kehadirannya dan mohon maaf anaknya di sini penting Pak. Wah, asik banget. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang juga rumahnya. Langsung directly. Luar biasa. Namanya siapa? Sebutkan. Abdul. Ini namanya siapa? Oke. Disusul kelas 8. Jangan lupa. Siapa namanya? Namanya siapa ini? Yang terbawa atas jangan lupa namanya. Oke, luar biasa. Mantap banget. Oke. Terima kasih. Untuk perempuannya bisa langsung salin sama Bu Husnul. Bu Husnul semuanya yang perempuan.